初級読解2テレビ放送。日本で初めてテレビ放送をした日は1953年2月1日です。その時、日本にあったテレビは全部で836台だけでした。ほとんど東京とその近くの町の喫茶店やレストランや風呂屋にありました。サラリーマンの1ヶ月の給料は3万円ぐらいでしたが、一番安いテレビは25万円でしたから、普通の人のうちにはありませんでした。テレビを初めて見た人たちはびっくりして、このラジオは見ることができると言いました。テレビの中に人がいると思った人もたくさんいました。放送は1日に4時間だけでした。1959年4月に皇太子の結婚式がありました。結婚式を見たい人はテレビを買いました。日本のテレビは4月に200万台になりました。1964年10月にアジアで初めてのオリンピックが東京でありました。たくさんの人がカラーテレビを買いました。今はほとんどのうちにテレビがあります。2、3台あるうちもあります。テレビがない生活をする人は少ないです。カンガルー。この動物の名前を知っていますか？カンガルーです。オーストラリアに住んでいます。1778年にイギリスのキャプテンクックは船でオーストラリアへ行きました。そして初めてこの動物を見ました。クックはオーストラリアの人にこの動物の名前を知りたいと言いました。その人はオーストラリアの言葉でカンガルー、私は知らないと言いました。それを聞いてイギリス人はみんなこの動物の名前はカンガルーだと思いました。それからこの動物の名前はカンガルーになりました。日本人は休みの日に何をしますか？食事に出かける 66.0%、3480円。カラオケに行く 55.8%、1860円。ビデオを見る 44.3%、520円。ディズニーランドなどへ行く 39.2%、5810円。パチンコをする 28.1%、3140円。Dalam video ini kita akan belajar memahami wacana, yaitu level dasar atau Shokyu. Topik yang akan kita ambil dalam pelajaran kali ini, yang pertama, terebi hoso. Yang kedua, kangaroo. Dan yang ketiga, Nihonjin wa yasumi no hi ni nani o shimasu ka? それでは始めましょう。テレビ放送。日本で初めてテレビ放送をした日は1953年2月1日です。Nah, dari kalimat ini kita perhatikan inti kalimatnya sebetulnya mana. Ya, ini masih dasar tetapi kita sudah harus melatih bagaimana kita melihat sebuah kalimat, ya apa saja yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus memperhatikan siapa yang menjadi subjek atau apa yang menjadi pokok kalimat dalam kalimat ini. Penanda subjek atau pokok kalimat adalah wa atau ga. Nah, di sini kita lihat Nihon de hajimete terebi hoso shita hi wa. Jadi pokok kalimatnya ini adalah hi di sini. Ya, karena ditandai oleh wa. Hi wa titik-titik des. Jadi ini pola kalimatnya adalah pola kalimat nani nani wa nani nani des. Pola kalimat yang paling dasar, dan memang dalam bahasa Jepang itu hanya ada dua kalimat yang pola kalimat yang paling dasar, yaitu titik-titik wa titik-titik des untuk predikat kata sifat dan kata benda, serta satu lagi titik-titik wa verba gitu. Jadi hanya ada dua intinya. Jadi setelah kita tahu ini hi wa
1953年2月1日です. Setelah mengetahui ini, kita akan mudah memahami kalimat tersebut. Jadi hari adalah tanggal 1 Februari tahun 1953. Nah, harinya itu diterangkan oleh kalimat yang ada di sebelumnya. Yang bisa menerangkan kata benda, selain kata benda lagi bisa juga diterangkan oleh kata sifat atau kata kerja atau verba ya. Verbanya bisa dalam bentuk kamus, bisa dalam bentuk ta, bisa dalam bentuk nai. Seperti ini shita. Shita hiwa. Nah, shita juga shita apa? Terebi hoso o shita hiwa. Jadi terebi hoso suru. Terebi hoso itu menayangkan atau menyiarkan gitu ya. Menayangkan. Jadi hari menayangkan apa? Nihon de hajimete terebi hoso. Jadi hari penayangan TV yang pertama di Jepang. Jadi gini, hari penayangan TV yang pertama di Jepang adalah tanggal 1 Februari 1953. Jadi begini ya, ini kalimat majemuk ini harus dipahami, yaitu dengan mencari dulu dia menerangkan apa ya. Sono toki Nihon ni atta terebi wa zenbu de 836 dai dake deshita. Sono toki ya. Di sini juga sama. Sono toki itu waktu itu. Ya, ini keterangan waktu. Keterangan waktu dalam bahasa Jepang biasanya disimpan di depan ya. Sama dengan kalimat sebelumnya, ini juga kita harus mencari mana pokok kalimatnya. Pokok kalimat di sini adalah terebi wa. Terebi. Kenapa? Karena ada penunjuk atau marker pokok kalimat yaitu wa atau ga. Jadi terebi wa ini pokok kalimat terebi wa. Nah, di sini juga sama polanya apa? Odes ya. Terebi wa deshita. Di sini karena lampau jadi pakai deshita. Terebi wa 836 dai dake deshita. Jadi intinya ini kalimat ini. Televisi itu 836 dai. Hanya ada 836 saja. Dai di sini menunjukkan jumlah kata bantu bilangan ya untuk alat-alat elektronik yang seperti itu biasanya menggunakan dai. Jadi ada, nah ini adanya juga diterangkan oleh zenbude di sini ya, zenbude semuanya. Jadi televisi semuanya hanya dake di sini hanya ada 836. Nah, terebinya ini diterangkan oleh apa? Oleh kalimat sebelumnya. Sono toki nihon ni atta. Ya, ini nihon ni atta ini menerangkan terebi. Jadi si ini menerangkan ini, ya. Jadi sono toki nihon ni atta terebi wa televisi yang ada di Jepang saat itu semuanya ada 836 dai dake ya, hanya ada segini. Jadi begitu ya memahaminya. Kita lihat dulu inti kalimatnya mana yang kalimat majemuk, bagian mana yang menerangkan subjek atau bagian lain. Hotondo Tokyo to sono chikaku no machi no kissaten ya restoran ya furoya ni arimashita. Nah, kita lihat kalimat ini bentuk kalimat seperti apa? Pola yang mana? Apakah wa des atau wa kata kerja? Kalau wa kata kerja, dari subjek atau pokok kalimat kita langsung menuju kata kerja. Dan kita lihat di sini ternyata ada arimashita. Arimashita itu menunjukkan bahwa kalimat tersebut predikatnya adalah verba, ya. Sehingga kita harus cari dulu mana subjeknya atau pokok kalimat. Penanda subjek itu selalu wa atau ga. Tapi di sini dalam kalimat ini kita tidak menemukan wa dan ga ada di mana. Nah, kalau kita tidak menemukan, kita telusuri lagi. Biasanya itu ada dalam kalimat sebelumnya. Dalam kalimat sebelumnya kita sedang berbicara tentang terebi. Sehingga di sini kita tahu bahwa pokok kalimatnya itu adalah terebi. Jadi sebenarnya di sini pokok kalimat di sini disembunyikan. Terebiwa, ya, terebiwa ini susah nulis dengan ini. Terebiwa, ya, hotondo Tokyo to
sono chikaku no machi no kissaten ya restoran ya furoya ni arimashita. Nah, di sini hotondo ni arimas ini pola kalimat nani ni arimas ya. Hotondo Tokyo ni arimashita ya. Hampir semuanya ada di Tokyo. Tapi ternyata bukan Tokyo aja, ada lagi yang lainnya. Di sini ada to. Hotondo Tokyo to sono chikaku no machi. Jadi intinya ini. Sono chikaku no machi. Jadi hampir semua ada di Tokyo dan di kota dekat. Sono di sini apa? Sono di sini ini mereferensikan ini Tokyo ya. Jadi ada di Tokyo dan kota sekitarnya, maksudnya di dekat situ gitu. Di dekat situ itu. Nah, di yang menunjukkan di dekat kota di dekat situ itu apa aja, di tempat seperti apa spesifiknya, yaitu sono chikaku no machi no. Nah, no juga ini menerangkan berikutnya. Sono chikaku no machi no kissaten. Kissaten itu kafe ya. Kissaten ya restoran atau restoran ya furoya. Ini ya di sini dengan yang ini beda ya. Ya ini menunjukkan dan atau gitu ya, ada beberapa. Furoya itu tempat pemandian. Zaman dulu di Jepang orang-orang lebih suka mandi di pemandian umum karena pemandian umum itu memiliki tempat berendam yang luas, air panas. Jadi mereka sering menggunakan fasilitas furoya. Jadi zaman dulu itu furoya itu salah satu tempat yang sering dikunjungi banyak orang ya. Nah, dengan begini kita tahu mana yang intinya tadi. Televisi arimashita, hampir semua ada di Tokyo dan kota sekitarnya. Kota sekitarnya diterangkan oleh ini machi, oleh kissaten. Jadi ada di Tokyo dan kafe, restoran atau pemandian yang ada di kota sekitarnya. Jadi begitu ya. Kalau kita sudah memahami ini sepanjang apapun kalimatnya, kita tidak akan bingung. Sarariman no 1ヶ月の給料は3万円ぐらいでしたが、一番安いテレビは25万円でしたから、普通の人のうちにありませんでした。Ya. Sarariman no 1ヶ月の給料は, nah ini juga sama, kita kita lihat dulu pokok kalimatnya apa ya. Di sini pokok kalimatnya ini penandanya apa? Wa. Jadi wa itu di mana? Oh, ada ini ternyata. Di sini ada wa pertama. Jadi kyuryo wa, jadi ini intinya adalah kyuryo wa gaji samang en gurai deshita. Jadi ini sampai sini, sampai ga di sini adalah satu kalimat. Kyuryo wa samang en gurai deshita. Di sini kan satu set ya, wa des. Gaji itu kira-kira 30.000 yen. Gaji siapa? Diterangkan oleh kalimat yang ini. Sarariman no 1ヶ月の給料. Jadi gaji salariman selama 1 bulan ya. Jadi kyuryo ini diterangkan oleh sebelumnya. Salariman itu apa? Pegawai kantoran ya. Ini disebutnya wasei eigo ya. Eigo bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris buatan Jepang. Maksudnya yang versi mereka saja membuat istilah salariman itu untuk pegawai kantoran, karyawan gitu ya. Jadi gaji pegawai kantoran 1 bulan kira-kira 30.000 yen. Ga, tetapi ichiban yasui terebi wa 25 man en deshita. Ini kalimat berikutnya nih dari sini ya. Kalimat berikutnya dari ichiban yasui terebi wa 25 man en deshita. Ini polanya apa? Masih sama dengan kalimat pertama. Polanya yaitu wa des ya. Jadi wa des. Mana intinya? Subjeknya mana atau pokok kalimatnya mana? Terebi wa. Nah, ini pokok kalimatnya. Terebi wa 25 man en deshita. Jadi ini intinya. Televisi 25 man en itu berapa? 250.000. Untuk bisa
paham tentang angka-angka dalam bahasa Jepang, terutama untuk hitungan yang banyak, itu biasanya dilihat kalau kita 3 digit di belakang kan, 10.000, 100.000. Kalau Jepang itu 10.000, 20.000, 20.000 gitu ya. Jadi di 4 angka di belakangnya. Jadi ini juga Niju Gombang 25.000, artinya 250.000 kalau dalam bahasa Indonesia ya. Itu sekedar tambahan saja. Terebi wa Niju Gombang eng deshita kara. Jadi karena televisi itu 250.000 yen. Nah, terebi itu diterangkan oleh apa? Diterangkan ini oleh kalimat sebelumnya ya. Ichiban yasui terebi. Yang ini. Ichiban yasui terebi. Televisi yang paling murah harganya 250.000 yen. Ya, jadi karena televisi yang paling murah harganya 250.000 yen, futsu no hito no uchi ni arimasen. Nah, ini pun sama ya. Ini sama. Futsu no hito no uchi. Uchi ni arimasen deshita. Ini sebetulnya intinya adalah ini. Uchi ni arimasen deshita. Tidak ada di rumah, tapi ucinya uci siapa? Diterangkan oleh ini. Jadi dalam bab ini kelihatannya kita sedang belajar tentang kalimat majemuk ya, yang diterangkan juga oleh kata yang lain. Jadi futsu no hito itu orang biasa. Jadi di rumah orang biasa arimasen, tidak ada. Jadi karena harga TV-nya satu buah TV itu 250.000 yen, sedangkan gaji karyawan biasa itu 30.000 yen, maka di rumah orang biasa tidak ada ya. Tidak ada apa ini? Futsu no hito no uchi ni terebi wa arimasen deshita. Di sini tidak disebutkan terebi wa-nya lagi karena sudah tahu, sudah jadi topik dalam pembicaraan ini. Terebi o hajimete mita hito tachi wa bikkuri shite このラジオは見ることができると言いました。Jadi terebi o hajimete mita hito tachi wa, ini juga sama. Kita lihat subjeknya atau pokok kalimatnya mana. Penanda subjek itu adalah wa. Berarti ini ya penandanya. Berarti yang menjadi pokok kalimat atau subjeknya adalah hito tachi. Hito tachi wa bikkuri shite. Ini verbanya predikatnya kata kerja, berarti langsung ke sini. Hito tachi wa orang-orang, bikkuri orang-orang kaget. Nah, hito di sini diterangkan oleh kalimat sebelumnya. Terebi o hajimete mita. Jadi orang atau orang-orang yang pertama kali melihat televisi, bikkuri shite, kaget. Nah, setelah ini lari kemana? Mana ini lihat, oh ternyata ada verba imashita ya, imashita, tapi di sini oh mana nggak ada ya, kita kelihatannya seperti nggak ada subjeknya. Kalau tidak ada subjeknya biasanya sedang berbicara tentang yang jadi topik di sini atau berbicara tentang saya atau kami, tapi di sini sedang membicarakan tentang ini orang-orang ya. Jadi di sini terebi o hajimete mita hito tachi ya. Jadi orang-orang yang melihat TV pertama kali kaget dan imashita berkata. Berkatanya apa? Kono radio wa miru koto ga dekiru. Ya, kono radio ini inti dari kalimat kutipan. Tanda ini menandakan tanda kutipan. Kono radio wa televisi ini miru koto ga dekiru. Radio ini bisa dilihat, kita bisa melihat. Biasanya kan radio hanya suara. Mungkin saat itu yang ada kan hanya radio saja. Toimashita, berkata seperti itu. Ya, jadi sekali lagi kita lihat dulu intinya apa, mana kalimat majemuk diterangkan oleh bagian mana dan pokok kalimatnya mana. Terebi no naka ni hito ga iru to omotta hito mo takusan imashita. Housou wa 1日に4時間だけでした。テレビの中に人がいると思った人もたくさんいました。Nah, kita lihat dari kalimat pertama, terebi no naka ni hito ga iru. Nah, pertama ini dulu.
Terebi no naka ni hito ga iru. Di dalam televisi ini pola nani-nani ni doko-doko ni nani-nani ga aru atau iru. Di dalam televisi hito ga iru, ada orang. Itu dulu sisihkan gitu ya. To omotta hitotachi mo takusang imashita. Nah, di sini ada to omotta hitotachi. Nah, mo di sini posisinya menggantikan wa. Jadi posisinya sama dengan wa sebagai penunjuk subjek, tetapi karena di sini konteksnya juga memiliki arti juga, jadi mo di sini wa di sini boleh digantikan dengan mo. Jadi di sini inti pokok kalimatnya adalah hito. Hito mo takusang imashita. Jadi banyak juga orang. Orang yang apa? Omotta. Omotta itu yang berpikir. Banyak juga orang yang berpikir. To di sini bahwa, ya, yang berpikir bahwa terebi no naka ni hito ga iru, bahwa di dalam televisi itu ada orang, ya. Jadi sampai situ udah clear. Hoso wa ichinichi ni 4 jikan dake deshita. Kalau ini kalimatnya kalimat pola dasar nani-nani wa nani-nani desu sama ya. Hoso wa deshita di sini. Jadi penyiarannya atau penayangannya ichinichi ni dalam satu hari 4 jikan dake deshita. Dake itu hanya ya, hanya 4 jam saja. 1959年4月に皇太子の結婚式がありました。Nah, kita lihat kalimat ini tipe kalimat apa? Oh, ternyata di sini ada arimashita. Ada arimashita, ada nani doko-doko ni atau itsu ni nani ga arimashita ya. Ini sudah menjadi pola nani ga arimashita. Jadi di sini bukan menunjukkan tempat, tetapi menunjukkan waktu. Pada bulan April 1959, arimashita ada apa? Kotaishi no kekkon shiki. Ada kekkon shiki itu pernikahan atau upacara pernikahan kotaishi. Kotaishi itu pangeran, anaknya raja, putranya raja. Jadi ada pernikahan pangeran. Kekkon shiki o mitai hito wa terebi o kaimashita. Kekkon shiki o mitai hito wa terebi o kaimashita. Dari sini kita lihat ini bentuk kalimat yang mana, pola yang mana. Oh, ternyata ini ada verba di sini. Jadi kaimashita di sini ya, verba. Pokok kalimatnya mana? Ditunjukkan oleh wa. Oh, ini pokok kalimatnya itu hito. Hito wa terebi o kaimashita. Orang itu membeli televisi. Nah, hitonya itu diterangkan oleh kalimat sebelumnya. Mitai hito, orang yang ingin melihat apa? Melihat ini. Kekkon shiki, orang yang ingin melihat upacara pernikahan. Terebi o kaimashita, membeli televisi. Jadi begitu ya urutannya. Dari meskipun kalimat sederhana, kita coba diurut gitu. Dari mana dulu kita memahami, memfokuskan pikiran kita ke situ, dari situ lari kemana, itu sangat penting. Ini dasar sekali untuk nanti memahami bacaan-bacaan yang lebih kompleks lagi, yang lebih panjang lagi. Nihon no terebi wa 4月に200万台になりました。Nah, ini juga sama. Mana intinya? Pokok kalimatnya mana? Penanda pokok kalimat adalah wa, jangan lupa. Terebi wa ya, terebi wa ini narimashita. Televisi menjadi apa? Shigatsu ni pada bulan April menjadi 200 mandai, menjadi 2 juta buah ya. 2 juta nihiyaku puluh ribu, di sini tinggal nambah nolnya 4. Jadi terebinya diterangkan oleh mana? Ini diterangkannya oleh kata benda nihon no. Ya, jadi televisi Jepang pada bulan April itu 2 juta buah menjadi 2 juta buah. Artinya di sini ada perubahan. Nani ni narimashita itu menunjukkan perubahan. Bisa menjadi suatu tujuan, misalnya saya menjadi dokter, menjadi apa, ini juga
asalnya tadi kan jumlahnya hanya sedikit, sekarang berubah menjadi 2 juta buah. 1964年10月にアジアで初めてのオリンピックが東京でありました。Nah, kita lihat 1964 年10月に pada bulan Oktober tahun 1964 Asia de Hajimete no Olimpik ga. Di sini intinya apa? Pokok kalimatnya apa? Penanda pokok kalimat selain wa itu ga, ya. Jadi di sini ga arimashita. Ini pola kalimat titik-titik. Ga arimashita artinya ada titik-titik. Apa? Yang pokok kalimatnya yaitu olimpik. Ada olimpiade, ya. Di mana? Di Tokyo. Jadi ada olimpiade di Tokyo. Itu sebetulnya intinya. Nah, ini diterangkan oleh kalimat sebelumnya. Pada tahun 1900 pada bulan Oktober 1964 Asia de Hajimete no Olimpik. Ini diterangkannya oleh no ini. Ada olimpiade Hajimete pertama di Asia. Ya, jadi begitu ya. Kalau keterangan waktu kita bisa disisihkan dulu kalau ada di sini. Jadi pada bulan Oktober 1964 ada olimpiade pertama di Asia di mana? Di Tokyo. Takusan no hito ga color terebi o kaimashita. Takusan no hito ga di sini intinya adalah hito ga, ya. Penandanya itu adalah ga. Hito ga terebi o kaimashita. Ya, ini kalimatnya kalimat dengan predikatnya verba. Jadi orang di sini orang-orang, ya, artinya orang kaimashita membeli televisi. Televisi apa? Televisi berwarna kara terebi. Sensei, mungkin ada yang bertanya nih, Sensei, kenapa ini kara dengan terebi tidak dihubungkan dengan no? Karena biasanya kan kata benda dengan kata benda harus dengan no. Kalau sudah menjadi satu istilah atau satu nama, biasanya tidak memakai no lagi, seperti kara terebi, ya. Tidak menjadi kara no terebi, tetapi kara terebi karena ini sudah menjadi satu istilah. Seperti masakan Jepang juga kita bisa katakan dengan nihon ryori, tidak mesti nihon no ryori, karena itu sudah menjadi nama istilah, ya. Jadi kara terebi o kaimashita. Hito ga orang-orang. Hitonya juga diterangkan oleh apa? Ada taksang di sini. Taksang no hito ga, banyak orang membeli televisi berwarna, ya. Bagi anak-anak zaman sekarang yang tidak mengenal hitam putih, itu mungkin kok aneh gitu ya. Zaman dulu itu televisi itu ada hitam putih, sehingga pada waktu olimpiade ini banyak orang membeli televisi berwarna. Ima wa hotondo no uchi ni terebi ga arimasu. Ima wa saat ini, hotondo no uchi ni. Nah, ini pola kalimatnya nani ni atau doko ni nani ga arimasu. Di titik-titik ada titik-titik. Pernah belajar ya pola kalimat dasar ini yang menunjukkan keberadaan suatu benda atau suatu barang, ya. Uchi ni terebi ga arimasu. Di rumah ada televisi. Nah, di rumah ini diberi keterangan ada hotondo. Hotondo itu hampir semua, ya. Hampir semua rumah. Jadi hotondo kalau dalam bahasa Inggris itu bisa almost, bisa apa ya? Seperti itulah. Hampir di setiap rumah. Oh, imawa di sini. Saat ini hampir di setiap rumah ada televisi. Nisandai aru uchi mo arimasu. Di sini aru uchi mo arimasu. Ini lucu ya, ada dua arunya. Ini kita lihat. Sebetulnya di sini ada kata majemuk, ya. Uchi mo, intinya mana? Uchi mo arimasu. Intinya ini. Ada juga rumah, ya. Rumah. Uchi di sini mengandung pengertian bisa rumah dalam artian fisik, bisa juga keluarga di sini. Uchi mo arimasu. Jadi ada juga rumah atau keluarga yang apa? Aru di sini mempunyai, ya. Jadi di sini setelah uchi ini diterangkan oleh aru uchi, ya. Ada juga rumah yang mempunyai 2-3 buah. 2-3 buah itu apa?
sebelumnya kita sedang membahas tentang terebi. Jadi ada juga rumah yang mempunyai 2-3 buah televisi. Nah, dalam bahasa Jepang pada saat menyebutkan angka yang tidak pasti, misalnya ada 2-3 orang lah gitu, ada 4 atau 5 orang lah misalnya, kita kan sering ya dihadapkan dengan kondisi seperti itu, biasanya menyebutkannya dengan angka biasa, penyebutan biasa, nisandai. Kalau nisandai ini kebetulan tidak ada perubahan ya. Misalnya ada 4-5 orang, biasanya kalau 4 orang itu apa? Yonin ya. Tapi pada saat menyebutkan 4-5 orang, bukan yonggonin tapi shigonin ya. Shigonin imas misalnya. Itu sekedar tambahan saja. Terebi ga nai seikatsu o suru hito wa sukunai desu. Ini juga sama nih. Kalimat majemuk juga nih. Inti dari kalimat ini mana pokok kalimatnya? Sudah tahu ya? Intinya pokok kalimat itu ditandai dengan wa. Jadi wa di sini penunjuk atau marker pokok kalimat atau subjek. Hito wa sukunai desu. Ini polanya pola dasar, nani nani wa nani nani desu. Hito wa sukunai desu, orang sedikit. Nah, ini intinya ini dulu. Nah, baru setelah ini diterangkan oleh kalimat sebelumnya. Hito yang bagaimana yang sedikit itu? Suru seikatsu o suru hito terebi ga nai. Seikatsu ini ada dua kalimat majemuk ya. Terebi ga nai. Yang pertama menerangkan seikatsu. Ya. Seikatsu o suru menerangkan hito gitu ya. Jadi terebi ga nai seikatsu o suru hito. Jadi orang yang kehidupannya tidak memiliki televisi ya, seikatsu itu kehidupan sehari-harinya tidak memiliki televisi, itu sukunai, sedikit ya. Jadi begitu ya cara memahaminya. Kangaroo. Jadi bacaan kita berikutnya yaitu tentang kangaroo atau kanguru. Kono doubutsu no namae o shitte imasu ka? Ini kalimat pertama langsung dengan pertanyaan. Kono doubutsu no namae. Ini juga sama kalimat majemuk ya. Intinya adalah namae. Diterangkan oleh ini. Nama shiteimasu ka, tahukah? Sebetulnya kalau kita berbicara tentang kalimat lengkap di sini adalah anata. Anata wa kono doubutsu no namae o shiteimasu ka? Seperti itu. Kalau kita berbicara dalam bahasa Indonesia kan harus menyebutkan pokok kalimatnya ya. Apakah Anda tahu? Ya, tapi bisa juga sih tahukah. Tapi tahukah juga mesti ditambah ya. Tahukah Anda? Apakah Anda? Tetapi pada saat orang bertanya, biasanya anata itu disingkat ya, karena dianggap tidak sopan kalau dalam bahasa Jepang, kecuali dalam konteks-konteks tertentu, misalnya dengan orang yang tidak akrab. Jadi anata wa kono doubutsu no namae o shitte imasu ka? Shitte imasu ka, tahukah ya? Apakah Anda tahu nama apa? Kono doubutsu no namae. Jadi kata benda disambungkan dengan kata benda harus disambungkan dengan no. Apakah Anda tahu nama binatang ini? Kangaroo desu. Ini singkat saja kangaroo desu, kanguru ya. Sama sehalnya dengan dalam bahasa Indonesia pun saat menjawab satu yang topiknya kita sudah tahu, tidak usah menyebutkan lagi kalimat lengkapnya, cukup langsung saja kangaroo desu. Ini adalah kanguru, atau kalau kita sebetulnya ini berasal dari sono doubutsu no namae wa kangaroo desu. Asalnya dari situ. Australia ni sunde imasu. Australia ni sunde imasu. Ini pola yang sudah kita pelajari untuk menunjukkan tempat tinggal. Doko ni sunde imasu ya. Kalau sekarang atau saat ini masih berlangsung itu sunde imasu. Australia ni sunde imasu. Tinggal di Australia atau ada di Australia. 1778年にイギリスのキャプテンクックは船でオーストラリアへ行きました。Kita lihat di sini di mana subjeknya atau pelakunya atau pokok kalimatnya, penandanya adalah wa. Berarti di sini pokok kalimatnya atau subjeknya adalah Captain Cook ya. Captain Cook wa predikatnya apa? Oh, predikatnya ternyata kata kerja. Jadi kalau predikat kata kerja setelah menyebutkan subjek, kita langsung lari ke verbanya ya.
Jadi Captain Cook ikimashita. Pergi kemana? Pergi ke Australia ya. Jadi urutannya seperti ini. Australia funede dengan kapal, dengan perahu ya. Bisa kapal, bisa perahu. Fune. Nah, Captain Cook-nya lagi diterangkan oleh no di sini. Igirisu no Captain Cook. Jadi Captain Cook yang orang Inggris ya. Mungkin ada banyak tuh kemungkinan Captain Cook itu yang mana gitu. Captain Cook yang orang Inggris itu pada tahun 1778 pergi ke Australia dengan kapal. Soshite hajimete kono doubutsu wo mimashita. Soshite lalu hajimete pertama kali kono doubutsu wo mimashita. Mimashita itu melihat binatang ini. Cook wa Australia no hito ni kono doubutsu no namae o shiritai to iimashita. Di sini kita lihat pokok kalimatnya adalah Cook wa ya. Penanda pokok kalimat itu selalu wa atau ga. Jadi Cook wa, Cook di sini predikatnya apa? Apakah kata benda atau kata kerja? Kita lihat di sini iimashita. Jadi Cook berkata kepada siapa? Australia no hito ni, berkata kepada orang Australia, kono doubutsu no namae o shiritai. Shiritai itu kalau to di sini menunjukkan kutipan biasanya. Jadi berkata bahwa ya bisa bahwa ia di sini ianya tidak dimunculkan karena sudah jelas di sini Cook ya, bahwa ia shiritai ingin tahu kono doubutsu no namae, ingin tahu nama binatang ini. Sono hito wa Australia no kotoba de kangaroo watashi wa shiranai to iimashita. Jadi di sini pokok kalimatnya mana? Sono hito ya. Sono hito penunjuk pokok kalimatnya adalah wa. Sono hito wa dari sini kemana? Oh, verbanya ternyata kata kerja. Langsung ke sini. Orang itu berkata ya. Australia no kotoba de, berkata dalam bahasa Australia. Berkatanya bagaimana? Berkata di sini kutipan kangaroo. Ya, dia bilang atau berkata kangaroo. Padahal kangaroo itu artinya watashi wa shiranai, saya tidak tahu gitu. Sore o kiite, Igirisu jin wa minna kono doubutsu no namae wa kangaroo da to omoimashita. Jadi sore o kiite, mendengar itu, Igirisu jin wa orang Inggris, di sini kemana? Omoimashita ya. Di sini predikatnya kata kerja atau verba. Di sini penunjuk subjeknya Igirisu jin wa. Jadi mendengar itu orang Inggris, omoimashita berpikir, dato di sini seperti to ya, berpikir bahwa ya kok bina semuanya kono doubutsu no namae wa kangaroo, bahwa kono doubutsu no namae binatang atau nama binatang ini ya, nama ini diterangkan oleh ini, oleh doubutsu, berpikir bahwa nama binatang ini adalah kangaroo. Jadi mendengar ini ada semua ya, minna Igirisu jin wa minna. Mendengar ini, semua orang Inggris berpikir bahwa nama binatang ini adalah kangaroo. Sorekara kono doubutsu no namae wa kangaroo ni narimashita. Sorekara lalu kono doubutsu no namae wa, di sini nama binatang itu atau nama binatang ini ni narimashita, menjadi kangaroo. Hai. Bacaan kita berikutnya, Nihonjin wa yasumi no hi ni nani o shimasu ka? Kita perhatikan apa saja yang dilakukan oleh orang Jepang pada saat libur. Di sini ada data shokuji ni dekakeru. Dekakeru itu pergi keluar untuk makan, karaoke ni iku, terebi o miru ya, bernyanyi atau pergi ke karaoke,
menonton TV, Disneyland nado iku, pergi ke Disneyland dan lain-lain, pachinko suru, bermain pachinko. Di sini ada persentasenya dari sekian orang Jepang itu berapa persen, dan di sini biaya yang mereka habiskan untuk melakukan kegiatan itu berapa. Nah, dari sini silahkan perhatikan dan nanti jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam bacaan ini. Hai, minasan, 今回の勉強はここまでです。最後まで見てくれてありがとうございます。質問、コメント等をコメント欄に書いてくださいね。それではまた会いましょう。